Dalam catatan primbon Jawa kuno, weton pahing adalah salah satu weton yang paling sering disalahpahami. Banyak orang menilai nasib hanya dari apa yang terlihat di usia muda. Siapa yang cepat kaya dianggap berjaya, siapa yang lambat dianggap gagal. Namun primbon menegaskan, takdir pahing bekerja dengan cara yang berbeda. Sejak lahir, pemilik weton pahing membawa energi panas, kuat, dan tertahan. Bukan energi yang langsung meledak, melainkan energi yang dipendam oleh waktu. Karena itulah, di masa muda, hidup orang pahing sering terasa berat. Rezeki datang, tetapi cepat habis. Usaha dicoba, namun hasilnya belum sepadan. Kerja keras sering tidak terlihat hasilnya. Bahkan tidak sedikit weton pahing yang di usia muda. Hidup penuh tanggung jawab, memikul beban keluarga. Sering mengalah demi orang lain. Lebih sering memberi daripada menerima. Primbon menyebut fase ini sebagai tapa urip, yaitu masa penempaan jiwa. Leluhur Jawa percaya, Tuhan tidak menitipkan kekayaan besar pada jiwa yang belum matang. Dan pahing adalah weton yang harus matang dulu sebelum kaya. Ada kalimat kuno yang jarang dibacakan, namun sangat sakral. Pahing iku kaya watu ingkali, ketok biasa nanging abot lan awet. Pahing itu seperti batu di sungai, tampak biasa namun berat dan abadi. Di usia muda, pahing sering tampak kalah bersinar dibanding weton lain. Teman seusia sudah sukses, sudah punya usaha besar, sudah hidup nyaman. Sementara pahing masih merintis, masih jatuh bangun, masih mencari arah. Namun yang tidak disadari banyak orang, rezeki pahing sedang dikunci oleh semesta, bukan ditolak. Primbon menegaskan, weton pahing membawa rezeki bertipe endapan. Seperti emas yang tidak mengambang di permukaan, tetapi bersembunyi di dasar sungai. Semakin lama, semakin murni. Semakin tua, semakin mahal nilainya. Karena itu, penderitaan di usia muda bukan kutukan, melainkan syarat pembuka kekayaan besar di usia matang. Setiap rasa kecewa, setiap kegagalan, setiap air mata, semuanya tercatat sebagai penukar rezeki masa depan. Inilah sebabnya, banyak orang pahing yang tidak cepat sukses, tapi tidak pernah benar-benar hancur. Sering diremehkan, tapi tidak pernah benar-benar jatuh. Hidupnya terasa berat di awal, namun ringan di akhir. Primbon bahkan menyebut, orang pahing mustahil miskin di usia tua, selama ia tidak meninggalkan kejujuran dan tidak memutus tali keluarga. Maka jika saat ini Anda weton pahing dan merasa hidup belum berpihak, ketahuilah satu hal penting, takdir Anda belum berjalan, bukan salah jalan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa setiap weton memiliki waktu bangkitnya sendiri. Tidak semua takdir rezeki diaktifkan saat muda. Khusus weton pahing, para leluhur sepakat bahwa kekuatan rezekinya sengaja ditahan hingga usia matang. Bukan karena kurang berkah, tetapi karena jiwanya harus ditempa terlebih dahulu. Pada masa muda, aura pahing sering terasa tertutup. Bukan hilang, melainkan terkunci. Banyak orang pahing yang bekerja keras namun hasilnya biasa saja. Rezeki datang, tapi selalu ada saja kebutuhan mendadak yang menguras. Usaha dijalani, namun belum berkembang pesat. Semua itu membuat pemilik weton pahing sering bertanya dalam hati, kapan hidupku berubah? Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki kasimpen, rezeki yang disimpan oleh waktu. Aura pahing tidak meledak, tetapi menunggu momen tepat untuk aktif sepenuhnya. Memasuki usia sekitar 35 hingga 45 tahun, terjadi perubahan halus namun nyata. Energi batin menjadi lebih tenang, pikiran lebih tajam, dan emosi lebih terkendali. Di titik inilah aura rezeki pahing mulai terbuka perlahan. Bukan dengan kehebohan, tetapi dengan kestabilan. Ciri-ciri aura pahing mulai aktif antara lain. Rezeki terasa lebih lancar tanpa dipaksa. Peluang datang lewat orang lain. Usaha yang dulu stagnan mulai bergerak. Keputusan finansial jarang meleset. Primbon menyebutnya
mangkat saka peteng, keluar dari kegelapan. Cahaya rezeki mulai mengikuti langkah hidup orang Pahing kemanapun ia pergi. Uniknya, saat aura ini aktif, orang Pahing tidak berubah menjadi serakah. Justru semakin bijak. Ia tahu kapan harus mengambil, kapan harus menahan. Inilah yang membuat rezekinya bertahan lama dan terus bertambah, bukan cepat habis. Leluhur Jawa percaya, usia matang membuat unsur panas dalam weton Pahing menjadi seimbang. Panas yang dulu memicu emosi, kini berubah menjadi daya dorong keberanian dan kecerdikan. Pahing mulai berani mengambil peluang besar, namun tetap penuh perhitungan. Di fase ini pula, banyak pemilik weton Pahing mengalami kejadian batin yang sulit dijelaskan. Mimpi bertemu orang tua atau leluhur. Perasaan, klik, saat mengambil keputusan penting. Intuisi kuat terhadap peluang dan bahaya. Primbon menyebutnya sebagai tuntunan gaib leluhur. Tanda bahwa jalur hidupnya sudah selaras dengan takdir rezeki. Sejak aura rezeki aktif, hidup orang Pahing terasa lebih ringan. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi menekan. Rezeki bukan lagi sesuatu yang dikejar mati-matian, melainkan mengalir mengikuti kesiapan jiwa. Karena itu, Primbon menegaskan satu hal penting. Pahing tidak terlambat kaya, ia tepat waktu. Dalam Primbon Jawa, kekayaan tidak hanya ditentukan oleh nasib, tetapi oleh watak batin yang dibawa sejak lahir. Weton Pahing dikenal memiliki karakter yang tidak mencolok, namun justru paling berbahaya dalam urusan rezeki jangka panjang. Mengapa? Karena wataknya dibentuk bukan untuk menang cepat, melainkan untuk bertahan dan menumpuk. Sejak muda, orang Pahing jarang terlihat ambisius di permukaan. Mereka tidak banyak bicara tentang rencana besar, tidak suka pamer keberhasilan kecil, dan tidak gemar menunjukkan kekuatan. Primbon menyebut watak ini sebagai meneng nanging laku, diam, tapi terus berjalan. Banyak orang salah mengira Pahing sebagai pribadi biasa saja. Padahal, di dalam batinnya tersimpan ketekunan keras kepala. Jika orang lain mudah menyerah saat gagal, Pahing justru semakin tenang. Ia belajar dari kegagalan, lalu mencoba lagi dengan cara yang lebih matang. Salah satu karakter paling kuat weton Pahing adalah tidak mudah tergoda. Saat orang lain tergiur rezeki cepat, Pahing cenderung ragu. Bukan karena takut, tetapi karena nalurinya menolak hal yang tidak kokoh. Inilah yang membuatnya jarang jatuh dalam kerugian besar. Primbon menuliskan, Pahing ora kesusu, nanging ora salah dalan. Pahing tidak tergesa-gesa, tapi jarang salah jalan. Karakter lain yang membuat Pahing kaya di usia tua adalah kemampuan menahan diri. Ia tidak mudah boros, tidak silau gaya hidup, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun pada orang lain. Uang baginya bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk mengamankan masa depan. Watak ini disebut leluhur sebagai nandur tanpa suara, menanam tanpa suara. Pahing menanam sedikit demi sedikit, menabung, membeli aset, membangun relasi, menjaga kepercayaan. Semua dilakukan senyap, tanpa sorotan. Saat usia bertambah, karakter ini berubah menjadi kekuatan besar. Saat weton lain mulai melemah oleh usia dan emosi, Pahing justru semakin stabil. Emosinya terkendali, pikirannya jernih, dan instingnya tajam. Di fase inilah Pahing mulai memetik hasil. Aset bertambah pelan tapi pasti. Usaha kecil berubah menjadi sumber tetap. Kepercayaan orang meningkat. Rezeki datang tanpa harus mengejar. Primbon juga menyebut bahwa weton Pahing memiliki daya tahan batin tinggi. Ia mampu menghadapi tekanan tanpa runtuh. Watak ini membuatnya cocok memegang tanggung jawab besar di usia matang, termasuk mengelola uang dalam jumlah besar. Yang menarik, semakin kaya orang Pahing, biasanya semakin rendah hati. Ia tidak suka memamerkan keberhasilan karena tahu betapa berat proses yang telah dilewati. Justru kerendahan hati inilah yang membuat aliran rezekinya tidak terputus. Maka Primbon menegaskan, kekayaan weton Pahing bukan datang karena keberuntungan sesaat,
tetapi karena watak yang ditempa waktu. Ia bukan pelari cepat, tetapi pelari terkuat hingga garis akhir. Dalam primbon Jawa kuno, kehidupan weton pahing tidak berjalan lurus. Ada satu fase yang sangat menentukan, yang oleh para leluhur disebut sebagai titik balik takdir. Fase ini tidak bisa dipercepat, tidak bisa direkayasa, dan tidak datang dua kali. Namun ketika tiba, hidup pahing tidak pernah sama lagi. Primbon menyebut momen ini sebagai kabuka kuncine rejeki. Terbukanya kunci rezeki yang selama ini tersegel. Biasanya terjadi setelah pahing melewati rangkaian ujian berat, kegagalan usaha, kehilangan orang penting, tekanan ekonomi, atau rasa putus asa yang sangat dalam. Ironisnya, justru saat pahing berada di titik paling lelah, semesta mulai bergerak. Titik balik ini tidak selalu datang dalam bentuk uang besar. Justru seringkali terlihat sepele. Bertemu seseorang secara tidak sengaja. Mendapat tawaran yang awalnya diragukan. Berpindah jalan hidup karena terpaksa. Keputusan nekat yang terasa. Dipanggil. Namun Primbon menegaskan, itulah pintu awal kekayaan besar pahing. Banyak pemilik weton pahing mengalami pertanda batin sebelum titik balik ini terjadi. Misalnya, mimpi berjalan di jalan terang setelah lama gelap. Mimpi air jernih mengalir deras. Mimpi menemukan emas atau benda bercahaya. Mimpi bertemu orang tua atau leluhur yang tersenyum. Dalam primbon, mimpi-mimpi ini disebut tanda wis diijabahi, tanda bahwa doa dan kesabaran telah dijawab. Saat titik balik terjadi, perubahan hidup pahing terasa cepat namun tetap terkendali. Rezeki mulai mengalir dari arah yang tidak disangka. Usaha yang dulu diremehkan mendadak menghasilkan. Kepercayaan orang meningkat drastis. Bahkan ada pahing yang mendadak dipercaya mengelola uang atau tanggung jawab besar. Yang menarik, setelah titik balik ini, hutang mulai lunas satu persatu. Pintu peluang terbuka beruntun. Hidup terasa lebih ringan meski kerja tetap keras. Rasa takut akan masa depan perlahan hilang. Primbon menyebut fase ini sebagai mangkat derajat. Naiknya derajat hidup dan martabat seseorang. Bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya wibawa. Namun leluhur Jawa memberi peringatan keras. Setelah kunci rezeki terbuka, weton pahing tidak boleh lupa diri. Keserakahan, kesombongan, dan memutus tali kepercayaan bisa membuat aliran rezeki tersendat. Karena itu, pahing yang berhasil melewati titik balik mistis biasanya menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih selektif dalam mengambil keputusan, lebih menjaga lisan dan janji, lebih menghormati orang tua dan leluhur. Primbon menegaskan, sing wis kabuka rejekine, kudu luwih meneng atine. Yang rezekinya sudah terbuka, hatinya harus semakin tenang. Sejak titik balik ini, kehidupan pahing bergerak menuju kemapanan jangka panjang. Bukan kaya sesaat, tetapi kaya yang bertahan hingga tua. Dalam primbon Jawa, tidak semua kekayaan diciptakan untuk datang cepat. Ada jenis rezeki yang sengaja ditunda oleh waktu agar pemiliknya siap menanggung beban besar. Weton pahing adalah contoh paling jelas dari takdir ini. Para leluhur sepakat menyebut pahing sebagai weton dengan rezeki yang menguat seiring usia, bukan melemah. Ada alasan mendalam mengapa orang pahing justru mencapai puncak kekayaan di usia tua. Pertama, rezeki pahing bertipe jangka panjang. Primbon menyebutnya sebagai rezeki awet, bukan rezeki singgah. Pahing jarang diberi uang besar secara tiba-tiba di usia muda karena belum siap mengelolanya. Namun setelah usia matang, rezekinya berubah bentuk menjadi aset, tanah, rumah, usaha stabil, dan sumber penghasilan berulang. Inilah sebabnya kekayaan pahing tidak mudah habis. Kedua, usia memperkuat kekuatan batin pahing. Berbeda dengan weton lain yang mulai goyah oleh emosi dan kelelahan saat menua, pahing justru semakin tenang. Pengalaman hidup membuatnya mampu membaca peluang dan bahaya dengan tepat. Kesalahan besar jarang terjadi. Primbon menyebut fase ini sebagai waskita tua,
kebijaksanaan yang lahir dari usia. Ketiga, perlindungan energi leluhur semakin kuat. Primbon Jawa percaya, orang yang sabar, tidak serakah, dan menjaga janji akan mendapat penjagaan tak kasat mata. Pahing yang melewati hidup dengan kesabaran panjang secara alami membangun ikatan kuat dengan energi leluhur. Itulah sebabnya banyak pahing yang selamat dari krisis, terhindar dari kebangkrutan besar, dan selalu mendapat jalan keluar. Keempat, lingkaran sosial pahing berubah di usia tua. Saat muda, pahing sering dikelilingi orang yang hanya datang dan pergi. Namun setelah usia matang, ia justru didekati orang-orang penting, mitra usaha, orang berpengaruh, dan pihak yang membawa peluang besar. Ini terjadi karena wibawa batinnya telah terbentuk. Kelima, pahing tidak tergoda menghabiskan hasil jerih payahnya. Primbon mencatat, orang pahing memiliki naluri alami untuk menahan kenikmatan. Ia tahu kapan boleh menikmati hasil, dan kapan harus menyimpannya. Inilah yang membuat kekayaan pahing terus bertambah, bukan menurun. Leluhur Jawa meninggalkan pesan penting. Sing sugi sejati iku sing kuat nganti tua. Kaya sejati adalah yang kuat sampai tua. Inilah sebabnya, banyak orang pahing yang di usia senja justru hidup mapan tanpa banyak hutang, memiliki lebih dari satu sumber penghasilan, disegani sebagai sesepuh keluarga, tidak khawatir soal hari esok. Primbon bahkan menyebut, jika pahing tetap lurus jalannya, ia akan menikmati masa tua yang tenang, berkecukupan, dan dihormati. Bukan hanya kaya uang, tetapi kaya martabat. Maka jika Anda melihat orang pahing yang belum kaya di usia muda, jangan pernah meremehkan. Karena menurut Primbon, jam kekayaan mereka belum berdentang. Dan saat waktunya tiba, kekayaan itu datang bukan untuk sebentar, melainkan untuk menetap hingga akhir hayat. Dalam Primbon Jawa, bab terakhir bukan tentang ramalan, melainkan wejangan. Karena leluhur percaya, rezeki besar tanpa sikap yang benar justru bisa menjadi sumber petaka. Untuk weton pahing, yang takdirnya semakin tua semakin kaya raya, pesan ini menjadi penentu apakah kekayaan itu bertahan atau sirna. Primbon menegaskan, setelah melewati perjuangan panjang dan titik balik hidup, pahing memasuki fase enja bandha, menjaga harta dan martabat. Di fase ini, yang diuji bukan lagi tenaga, melainkan sikap batin. Pesan pertama, jangan iri dan jangan membandingkan jalan hidup. Pahing sering merasa tertinggal di usia muda. Namun saat usia matang, justru banyak orang mengejar ketenangannya. Primbon mengingatkan, iri hati adalah lubang halus yang bisa menguras rezeki tanpa disadari. Pesan kedua, jaga lisan dan janji. Orang pahing dikenal dipercaya. Kepercayaan inilah pintu rezeki terbesarnya. Sekali janji dilanggar, aliran rezeki bisa tersendat. Leluhur Jawa menulis, janji iku utang sing ora katon. Janji adalah hutang yang tak terlihat. Pesan ketiga, jangan serakah, meski mampu. Primbon menyebut, serakah adalah api yang membakar kekayaan dari dalam. Pahing boleh kaya, boleh menikmati hasil, tetapi harus tahu batas. Kekayaan yang dijaga dengan kesadaran akan bertahan lintas generasi. Pesan keempat, rawat hubungan keluarga dan orang tua. Dalam Primbon, restu orang tua adalah penguat rezeki paling sakral. Banyak pahing yang tetap selamat dari krisis karena tidak memutus tali keluarga. Bahkan doa orang tua yang sudah tiada dipercaya menjadi pelindung tak kasat mata. Pesan kelima, ingat asal-usul dan leluhur. Primbon mengajarkan, orang yang lupa asalnya akan kehilangan arah. Pahing dianjurkan sesekali menyepi, mengingat masa sulit, dan bersyukur. Rasa syukur ini adalah pengunci agar rezeki tidak bocor. Di usia tua, pahing tidak hanya ditakdirkan kaya, tetapi menjadi sandaran. Sandaran keluarga, sandaran anak cucu, bahkan sandaran orang lain. Inilah puncak takdir pahing, kaya, tenang, dan dihormati.
Primbon menutup dengan kalimat yang sangat dalam. Sugih iku ora mung duwe bandha, nanging ora wedi kelangan. Kaya bukan hanya memiliki harta, tetapi tidak takut kehilangan. Jika Anda weton pahing dan saat ini hidup terasa berat, ingatlah, Anda sedang ditempa, bukan ditolak. Dan jika saat ini Anda mulai mapan, ingatlah, Anda sedang diuji, bukan dibebaskan. Karena kekayaan sejati weton pahing bukan soal angka, tetapi ketenangan yang bertahan sampai akhir usia. Jika Anda weton pahing, tulis pahing di kolom komentar. Jika naskah ini terasa kena di hati, tekan like, share, dan subscribe, karena masih banyak rahasia primbon weton lain yang akan kami buka. Ingat, tak semua yang kaya terlihat sejak muda. Sebagian menunggu waktu untuk menjadi sultan.